Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susitri Darmayanti, mahasiswi semester 6 dengan NIM 2118R1419. Video ini dibuat guna memenuhi UAS mata kuliah Sistem Enterprise yang diampu oleh Bapak Agus Susilo Nugroho Eskom. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 modul yang ada di odo.com, yaitu stok persediaan atau inventory, penjualan atau sales, dan pembelian atau purchase. Nah, pertama-tama di stok persediaan PT Bersama Maju itu ada penerimaan, order pengiriman, dan manufacturing. Nah, penerimaan itu adalah setiap penerimaan atau setiap pembelian barang ke vendor dari vendor ke kita. Sedangkan order pengiriman itu adalah orderan pelanggan yang harus kita kirim atau penjualan kita ke pelanggan. Sedangkan manufacturing itu kita abaikan karena di sini perusahaannya bukan perusahaan produksi, tetapi hanya menyalurkan vendor ke pelanggan saja. Nah, di stok persediaan ini kita bisa melihat stok-stok produk yang ada di PT Bersama Maju. Nah, di sini sudah ada produk energen kacang hijau, pucuk leh sugar, leh mineral, 1500, 600, dan pucuk yasmin. Juga terdapat harga jualnya dan stok yang available di gudang PT Bersama Maju. Nah, selain itu kita juga bisa membuat secara manual item atau kita menambahkan item baru di gudang stok persediaan ini. Kita buat, namanya kita input, misalkan energen coklat, dapat dijual, tentu saja dapat beli-beli juga karena kita tidak memproduksi, jadi dua-duanya kita pilih tipe storable product, health food minuman, terus harga jualnya 10.500. Pajaknya saya hilangkan, ini opsional sesuai dengan perusahaan masing-masing ketentuannya. Modalnya 8.000. Untuk satuannya itu terserah ya. Di sini saya menggunakan unit. Itu juga bisa dirubah lewat ini atau ada banyak pilihan di sini. Itu juga bisa langsung ke stok persediaan karena kita itu bukan perusahaan produksi, jadi kita hanya checklist dibeli. Lalu kita simpan. Lalu kita lihat produknya sudah terdaftar ya, energen coklat, stoknya masih 0. Lalu kita ke pembelian. Kita akan melakukan pembelian ke vendor item energen coklat tadi. Nah, kita lihat pemasoknya itu siapa. Nah, karena di sini pemasoknya itu PT Mayora Indah, kita input PT Mayora Indah. Lalu kita add produk energen coklat. Kita input kuantitasnya berapa. Kita mau beli ke vendor senilai 50 units. Kita hilangkan pajaknya. Lalu kita simpan. Nah, di sini itu ada menu kirim sebagai email. Itu fungsinya kita bisa menegosiasikan ke vendor masalah stoknya tersedia atau tidak, harganya kita bisa negosiasikan juga, seperti itu. Nah, kita langsung simpan saja, lalu konfirmasi order. Nah, di sini sudah
terinput satu penerimaan, atau bisa dilihat di stok persediaan. Itu terdapat satu yang harus kita proses tadi, kita melakukan pembelian ke vendor. Kita klik. Nah, di sini tadi, lalu kita klik, kita validasi. Sebelum divalidasi, kita sunting dulu apakah barang yang datang itu sesuai yang kita pesan atau tidak. Nah, di sini saya sesuaikan saja 50. Lalu kita simpan, lanjut ke validasi. Nah, misal ini tidak terisi, maaf, kita input saja. Nah, misal ini tadi 0, kita langsung validasi. Oh, sebentar. Kita langsung validasi saja. Di sini sudah 50 ya. Kita lihat ke produknya, stok produknya sudah tercantum 50 unit. Nah, lalu kita akan melakukan penjualan ke pelanggan. Kita buat cut intan order Energen coklat, lalu Energen kacang hijau, Energen coklat 20, Energen kacang hijau 20. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa ini berwarna hijau dan ini berwarna merah. Itu artinya hijau itu available atau stok di gudang kita itu tersedia, sedangkan untuk merah itu artinya stoknya tidak available atau berkurang atau kurang dari permintaan, seperti itu. Kita simpan, lalu kita konfirmasi. Nah, di sini kita bisa negosiasi ke pelanggan apakah kita kirim sesuai barang yang ada dulu atau menunggu barang yang sudah tersedia semua. Misal kita nunggu dulu. Kita klik satu pengiriman ini tadi di sini. Periksa ketersediaan. Nah, kita bisa lihat di reservasi. Itu artinya hijau tadi tersedia sesuai 2020, sedangkan Energen kacang hijau dia hanya tersedia stok 12, makanya dia berwarna merah. Seperti itu. Karena tadi pelanggan ingin dikirim secara langsung semuanya, jadi harus menunggu stoknya tersedia dulu, maka kita harus melakukan pembelian ke vendor Energen kacang hijau. Kita bisa lihat dulu di stok persediaan di order pengiriman tadi ya, karena kita tadi belum mengirim permintaan tadi, maka kita harus melakukan pembelian karena stoknya habis. Untuk memastikan itu kita klik produk Energen kacang hijau 12 unit saja, sedangkan energen coklat tadi 50 unit. Nah, kita melakukan pembelian ke vendor Energen. Kita pemasoknya diisi, add produknya tadi apa, Energen kacang hijau, mau beli ke vendor berapa, misal 30, pajaknya saya hilangkan, seperti ini. Lalu setiap pembelian ataupun penjualan pasti ada kirim sebagai email, itu fungsinya seperti tadi yang saya jelaskan untuk negosiasi. Nah, kita langsung saja simpan. Lalu ke konfirmasi order. Nah, di sini ada satu penerimaan ya.
kita lihat ke stok persediaan. Satu proses yang harus kita terima tadi dan proses pengiriman yang harus kita kirim tadi. Kita terima dulu barangnya. Nah, di sini tadi kan kita harus menyunting dulu. Sedangkan ini saya akan jelaskan kita langsung divalidasi saja tanpa menyunting barang yang kita terima. Anggap saja barang yang kita terima itu sesuai apa yang kita minta, langsung saja kita validasi, maka dia akan ada notis seperti ini. Ini fungsinya, nanti dia akan otomatis terinput sesuai nilai permintaan kita. Atau barang yang kita order itu nominalnya berapa, dia akan disesuaikan. Kita terapkan. Nah, 30 sama bukan, langsung kita ke produk energen kacang hijau. Tadi 12 tambah 30 jadi 42 unit. Nah, langsung saja kita proses, kita kirim permintaan pelanggan. Sudah hijau semua, lalu kita validasi. Nah, seperti tadi, karena kita tidak menyunting atau mengedit barangnya kita kirim berapa itu yang diterima, maka kita langsung terapkan saja, nanti otomatis terisi. Nah, seperti ini. Kita lihat ke stok persediaan, sudah 00 bukan. Lalu kita produk, sudah berkurang energinya juga seperti itu. Nah, selain kita bisa menambah produk di sini di stok persediaan atau gudangnya, kita juga bisa menambah produk baru di pembelian atau penjualan. Misal kita melakukan pembelian ke vendor produk baru. PT Mayora Indah, add produknya produk pucuk no sugar. Kita buat, terus kuantitinya kita isi, lalu kita hilangkan pajaknya. Ini sesuai itu ya, ketentuan. Langsung kita simpan. Kita konfirmasi order. Nah, di sini akan ada satu penerimaan. Kita validasi, lalu terapkan. Sebelum ini kita lihat di stok persediaan. Ada satu kan, karena kita tadi melakukan penerimaan. Kita lihat ke produk, apakah sudah ada? Sudah. Nah, di sini stoknya kenapa tidak muncul dan harganya tidak muncul? Karena kita harus mengisi sendiri harganya sesuai kita mau memberikan harganya berapa, seperti itu. Kita lihat ke stok persediaan, kita proses penerimaan, kita validasi, kita terapkan. Nah, sudah. Lalu kita ke produk. Kita cek, kita sunting, produk storable product, minuman, kita hilangkan pajak, harganya 3.500, modal 2.000. Untuk satuannya itu terserah. Ini beli, oke, kita simpan. Update quantity.
Kita lihat ke produk. Pucuk no sugar 10 sesuai pembelian. Kenapa ini 0? Karena harganya tidak tercantum. Kita isi 2000. Seperti itu ya teman-teman. Kita simpan. Sesuaikan produk. Nominalnya 10. Lalu kita melakukan penjualan. Mega Jaya, dia pesan pucuk no sugar 20. Karena tadi kita hanya melakukan pembelian 10, karena ini permintaannya 20, kita simpan dulu, lalu konfirmasi. Karena ini tidak tersedia, kita sunting 10. Sudah tersedia, kita simpan, lalu konfirmasi. Oh iya, saya lupa. Sebentar. Ini pelanggannya not available. Kita ganti saja customer 2. Ini tetap 20. Kita simpan. Kita konfirmasi. Lalu kita ke pengiriman atau kita ke stok persediaan. Ada satu yang harus dikirim. Ini kita periksa ketersediaan. Ini merah, artinya tidak tersedia. Misal kita validasi, kita terapkan, nanti dia akan tercantum sesuai stok yang ada. Nah, di sini ada buat back order atau tidak back order. Itu artinya misal barang kita kurang, itu terserah pelanggannya. Pelanggannya mau back order atau tidak. Bedanya buat back order itu artinya barang yang dikirim menunggu ketersediaan barang yang ada, atau kita mengirimnya 2 kali. Sedangkan tidak, itu artinya kita hanya mengirim ketersediaan stoknya saja, seperti itu. Nah, kita buat back order, contohnya karena kalau kita tidak back order, tadi sudah seperti itu, buat back order. Lalu kita ke stok persediaan. Nah, ini menunggu karena tadi back order. Lalu kita ke pembelian ke vendor. Ini Mayura Indah. Pucuk no sugar. Kita beli 50. Pajaknya kita hilangkan. Isi harganya berapa, seperti itu. Lalu kita simpan. Lalu dikonfirmasi order. Terima produk atau di satu penerimaan. Ini langsung validasi. Kita terapkan. Sudah ini artinya kita sudah terima. Kita lihat ke produk stoknya. No sugar sudah jadi 50.
Lalu kita ke penjualan tadi, stok persediaan, ada satu yang harus diproses. Nah, karena tadi sudah terkirim 10, ini kirim lagi 10 karena tadi pesannya 20. Kita validasi, lalu kita terapkan. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.